Ya itulah memang kejadian yang ada di Indonesia ya. Dan itu contoh sih sebenarnya. Karena saya yakin banyak dan di Hitam Putih kita udah mengundang banyak hal-hal seperti ini dan tidak ada habisnya. Pasti tidak ada habisnya. Saya akan mengundang seorang survivor cancer dengan anaknya sekarang. Yang udah setia merawat ibunya di dalam ekonomi yang sangat memprihatinkan mungkin. Betul. Ya, jadi Anda bayangkan ketika seseorang terkena penyakit seperti itu dan keadaan ekonomi Anda sangat amat minim, pasti semuanya akan komplikasi terjadinya. Ya. Ini adalah Ibu Aisyah dan Nani Triana. Bismillah. Bidang. Oke. Ini Ibu Aisyah dan Nani, Ya, silakan duduk. silakan. Terima kasih. Nah, Nani di sini. Kalau tadi Mas Dedi dan Mas Riko lihat kalau aku nggak bisa megang tangan kanannya kan dari belakang memang karena tangan kanannya ternyata bengkak gitu. Ya kita bisa lihat Iya. keadaannya seperti ini. Gitu. Dan di sini Ibu Aisyah udah berapa lama mengalami hal ini, Bu? Di mimiki bengkak Iya, 2 tahun. 2 tahun. Ya, bolongnya 4 tahun, benjolannya 6 tahun. Oh, benjolannya 6 tahun. Dari 2008. Boleh kerasan dikit? Dari 2008. Dari 2008 tuh benjolan. Iya, benjolan kecil. Lalu biopsi. Biopsi Udah biopsi menyebar menyebar ke tangan jadi. ke tangan. Awalnya di mana? Awalnya dari Sukabumi. Enggak, bukan. Awal benjolannya di mana? Benjolannya Bagian dada. bagian dada. Oh, dari payudara berarti ya, Iya. dari payudara lalu ke tangan. Iya. Oke, dan sudah ke dokter juga. Udah. Harus diapain? Sekarang sudah gimana? Sekarang udah kemoterapi, udah operasi, tinggal nunggu pemulihan aja. Tinggal tunggu pemulihan saja. Oke, baik. Dan yang rawat kamu Iya. sendirian? Iya. Sendirian? Iya. Kamu umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Berarti masih sekolah dong? Nggak dilanjut sampai SMP. Karena Karena keadaan ibu. iya keadaan ibu gak ada yang ngejaga. Oke, kamu anak sendiri atau Punya kakak 3. kakak-kakak gimana? Udah pada nikah, udah pada jauh. Yang satu nunggu bapak di rumah. Yang satu? Yang satu yang belum nikah nungguin bapak di rumah. Nungguin bapak di rumah. Iya, bapak juga lagi sakit. Oh, ayah juga lagi sakit. Berarti yang ngurus ibu cuman kamu. Aduh. Tisu, maaf. Tapi ibu pasti sayang banget sama kamu ya. Ibu sayang banget ya. Sayang. Mau pesantren keganggu ibu. Kenapa, Bu? Mau pesantren keganggu ibu. Mau Anak. pesantren ke Mau pesantren keganggu ibu. Ibu sedih. ibunya sedih. Jadi nggak jadi di pesantren. Enggak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya yakin nggak jadi ke pesantren ini kan karena Ada sesuatu hal. suatu hal yang positif gitu Iya. maksudnya ya kan. Saya yakin semua orang juga pasti ngerti lah kenapa. Iya, Dan saya benar. yakin pahalanya pasti jauh lebih Surga besar dibuat lah. lapak kaki ibu juga. Iya betul. Dan Tapi waktu pertama kali tahu itu sakitnya apa itu setelah berapa lama benjolan? Paling udah tahu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru diperiksa. Iya. Oh, terus ketahuan itu penyakitnya apa? kenapa? Oh, mikrofonnya mati, Bu. Oh, Oh, ibu dipegangin mikrofon. aja sayang. Dipegangin Dipegangin aja. aja sayang. Sama adik. Setelah 2 tahun, akhirnya mulai rutin berobat atau enggak itu? Enggak, dari Sukabumi harusnya dirujuk ke Bandung. Oh, Tapi nggak mau ibu, nggak mau. kenapa? Kenapa? Karena nggak ada biaya. Nggak ada biaya untuk ke rumah sakitnya atau gimana? Buat sehari-harinya mungkin. Buat sehari-hari. Oke. Nah, ini masuk ke pertanyaan kan ibu sakit. Kamu masih SMP. Harus mengurus ibu. Nah, jadi sehari-hari makan dan sebagainya uangnya dari mana? Dari rumah teduh, dari Bu Iin. Rumah teduh. Dari Bunda Iin. Iya. Sebelum ada Bunda Iin, gimana hari-harinya?
Siapa yang bantu sayang? Pertama kali ke Bandung langsung ke rumah teduh. Jadi Gimana pertama kali dibantu langsung oleh Rumah Teduh? Ketemunya di mana dengan Ibu Iin? pertamanya dibawa dari Sukabumi ke pegawai desa. Terus Desa nggak mampu. nggak mampu buat bantu. Ya. Terus Bisa diantar, dirawat sama Ibu Iin. Oh. Bu Iin orangnya seperti apa sih? alhamdulillah. Kebetulan orangnya ada di sini, jadi saya mau ngomongin langsung. Orangnya seperti apa sih Bu Iin? Baik. Baik, terus? Bu Aisyah dia mau ke Bandung. Dijemput sama Bu Iin. Dijemput sama Bu Iin? Kalau nggak dijemput Ibu Iin, nggak ke Bandung Ibu Aisyah. Iya. Ibu Iin boleh sehari-hari jangan di pikiran, tanggung jawab saya. Oke. Baik. Mungkin bisa kasih Mbak Iin pakai mikrofon? Iya. Pakai ya, pakai mic. Mbak Iin, saya jadi penasaran dengan Anda jadinya akhirnya sekarang gitu. Anda ini basicnya apa? Anda orang kaya raya atau gimana sih? Saya cinta pasien-pasien saya, Mas. Tapi uangnya dari mana nanti? Dari Allah. Saya nggak bisa membantu mereka dengan harta, tapi saya punya cinta yang Allah titip kasih ke saya. Saya gerakkan, saya bergerak. Alhamdulillah banyak orang yang nitipkan dananya ke saya sehingga saya bisa membantu mereka-mereka. Banyak di luar sana yang nggak paham tentang bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di negara ini. Banyak orang paham tentang bencana alam tapi nggak paham tentang bencana kesehatan. Datang ke rumah kami. Ada lebih dari 150 orang yang kasusnya seperti ini. Bu Aisyah sudah tinggal di rumah kita tuh lebih dari 10 bulan. Oke, tapi Mbak Iin, Anda sebenarnya pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga biasa. Saya melepaskan semua pekerjaan saya demi cinta saya ke pasien-pasien. Ya, oke. Apa yang Anda dapatkan? Saya dapat kebahagiaan, saya dapat doa yang tulus dari mereka. Saya rasanya bisa melihat Allah dengan menolong mereka. Saya cuma D3, Mas. Kenapa? Saya cuma D3 aja. D3. Jadi yang Anda dapatkan dengan membantu orang lain adalah? Saya bahagia banget yang gak akan keukur pakai apapun. Saya happy banget. Saya pengen melihat mereka bahagia juga. Walaupun mereka nggak bisa balas apapun? Saya nggak butuh balasan dari mereka. Saya hanya butuh mereka doain saya. Dan semua teman-teman yang udah bantu saya nggak kelihatan. Energinya gede banget, Mas. Luar biasa. Ketika kita berjamaah sama-sama, saya menggunakan medsos menyampaikan penderitaan-penderitaan mereka dan cinta kita tuh kayak bersatu banget, gede banget. Mbak Iin, saya mau bertanya satu hal, tapi pertanyaan saya agak sensitif sebenarnya. Ya. Kan kita diajarkan di agama kita, agama apapun, mengajarkan untuk membantu orang lain, betul? Iya, betul. Betul ya Mbak Iin? Betul. Tapi kalau sekarang saya membuang agamanya, hanya manusianya saja, apakah Anda akan tetap melakukan hal yang sama? Insya Allah saya akan melakukan. Karena apa? Karena saya juga nggak mau mengalami apa yang mereka rasakan. Saya nggak mau, karena saya merasa mereka mendapatkan perlakuan yang nggak pas. Saya sendiri nggak mau diperlakukan seperti itu. Alhamdulillah saya nggak punya masalah apa-apa. Kami sehat, anak-anak sehat, saya nggak punya masalah. Saya yang harus berjuang untuk mereka. Mereka nggak bisa membela diri, saya yang bela mereka. Insya Allah dengan kekuatan Allah. Oke, baik. Nah, seperti kita selalu bilang bahwa hidup manusia itu kan vertikal dan horizontal gitu ya, harus ke atas ke Tuhan. Tapi betul, tapi ke masyarakat pun sebenarnya harus sama manusia tanpa memandang apapun dan sebagainya. Anda pun kalau membantu berarti tidak nanya dulu ya. Agamanya apa? Nggak sama sekali. Saya posting, saya bilang saya nggak tanya agama, saya nggak lihat KTP-nya. Yang penting dalam pandangan saya dia nggak mampu. Yang penting dia tidak mampu. Yang penting dia nggak mampu. Jadi siapapun itu beda agama, beda golongan, beda partai, ya, beda pilih presiden gitu ya. Nggak sama sekali ditanya. Saya nggak milih-milih kayak gitu, Mas. Ada beberapa, maaf, di kita juga non Muslim yang kita bantu. Kita nggak pernah tanya agama. Iya, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi Ibu sekarang keadaannya gimana? Ibu gimana sekarang? Udah lebih enak atau gimana? Enak, Udah lebih enak. Udah dibandingin dulu ya. Udah lebih enak. tapi masih sakit. Tapi masih sakit ya, Pak. Pasti tapi masih. nak- Kenapa, Bu?
dibandingkan jeung ibu ngomong adug-adugan. Kenapa? Apa Nan? Coba Nan. Nani? Ibu ngomong apa sayang? Nani? Dibandingkan jeung datang daripada ayeuna enakan ayeuna. Apa Nan? Dari pertama datang ke sini enak sama yang sekarang daripada yang dulu. Oh sekarang udah mendingan. Sekarang Dibanding udah waktu pertama kali mendingan. datang ke Oke. iya. Oke. Berarti kalau pada saat itu nggak ketemu Ibu Iin, lebih susah lagi dong sekarang Iya. keadaannya. Betul, oke. Ya. Nani sendiri kan ngebantu Ibu terus-terusan gitu ya. Ngebantu Ibu terus. Kamu nggak malah mikir karena Ibu akhirnya sekolah saya terbengkalai? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena di sekolah lebih penting ibu daripada sekolah. Kalau sekolah sih Karena dibandingkan sekolah lebih Ibu lebih segala. ibu. lebih penting Ibu ya. Sekolah nanti bisa lanjut lagi ya. Sekolah nanti bisa lanjut lagi, nggak ada masalah ya. Oke, luar biasa. Saya break dulu kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.